Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita semestinya mengisi usia dalam kehidupan kita. Usia kita ini diberikan secara singkat dan tentu saja ada maksud kita harus setiap detik bahkan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita sesaat lagi akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Wawan Setiawan yang akan dijawab oleh terlebih dahulu Ustadz Solmed. Bapak Wawan. Oh siap, berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sedang kita bicarakan di sini, yaitu untuk mengenai masalah pemanfaatan waktu di dunia. Ya, di akhir zaman ini kita semua tahu bahwa teknologi informasi yang sangat pesat, terutama internet dan HP, terutama HP kita bisa melihat di banyak kalangan, terutama kita, istri kita, anak-anak kita, cucu dan sebagainya. Untuk semuanya, pada hakikatnya dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah, untuk memang pada hakikatnya HP itu ada plusnya, ada minusnya, ada baiknya dan ada tidak baiknya. Untuk menyikapi masalah itu, untuk isinya kebahagiaan dunia dan akhirat keluarga kita, bagaimana menyikapinya? Baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali. Silakan Ustadz Somad untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, apapun itu pasti ada ilmu penggunaannya. Ibu jangan sekali-sekali kasih pisau yang tajam sama anak. Yang ada dia bikin bercandaan sama adeknya. Selesai urusannya. Tapi harus diberikan informasi, ini pisau tajam, bukan untuk bercanda, bukan untuk main-main, akibatnya bisa fatal. Ini pisau berfungsi di dapur untuk motong sayuran, untuk motong daging, untuk mencincang bahan makanan yang kalau dimasak nanti sedap, jadi soto, jadi sop dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi hari ini, soal internet, soal media sosial, kalau kita mau ambil jalur baik, ini sebetulnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di zaman sebelum kita. Artinya soal dakwah misalnya ya Abah, dulu orang kalau pengen menyampaikan pesan kepada 1000 orang itu susahnya bukan main. Ngumpulin jamaah pengajian itu udah bebusa, ya takmir masjid, mic udah ganti 2 kali, kabel udah pada copot, jamaah belum kumpul, jamaah belum datang, tapi lewat media Damai Indonesiaku, berapa juta orang yang hari ini duduk di depan TV, menyaksikan dengan keluarganya, sehingga satu pesan yang sampai dari Baitul Ihsan bisa terserap oleh jutaan pemirsa di seluruh tanah air. Lewat medsos yang kita update, yang kita retweet, yang kita repost, itu kalau mau diambil kebaikan bisa menjadi amal jariah, jadi syiar, jadi dakwah, sehingga yang tadinya lupa jadi ingat gara-gara status ibu. Oh, yang punya utang nyaut, oi. Iya gua yang utang. Kalau nggak bikin status, lupa. Tapi gara-gara ada status ngingetin, jadi ingat zakat sebentar lagi, puasa Ramadan sebentar lagi, Muharram sebentar lagi, dan lain-lain sebagainya. Jadwal pengajian ada di mana, jadwal majelis ada di mana. Jadi media sosial bisa menjadi tabungan akhirat, amal jariah. Tapi hati-hati, kalau pemanfaatannya salah, maka bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Yang kita tulis, yang kita posting, yang kita sebar,
itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita tidak ketahui, tapi kita kadang sok tahu. Bahkan yang kita ketahui sekalipun tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan medsos, internet, apapun itu jadi kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ibu dagang, modal kamera 360. Itu pisang goreng, Masya Allah. Nggak terasa kegambar kayak martabak. Saking indahnya, pisangnya nggak kelihatan. Tinggal terigunya doang. Orang tertarik, pengen beli, pengen menikmati. Dulu orang mau dagang pisang goreng, pergi pagi pulang malam. Sekarang cukup modal kamera, pakai kuota dari rumah, tinggal kirim, bisa dagang, bisa usaha, ngasilin duit. Duitnya buat apa? Buat sedekah, buat zakat, buat bantuin orang, buat bantu yang susah, buat meringankan yang lemah. Itu niatnya. Baik. Terima kasih Ustadz Solmed, jawaban yang sangat jelas sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dwi Sugianti yang akan dijawab oleh Abah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Sugiarti Siregar, saudara sama Pak Ustadz Soleh Mahmud. Iya, anak kita. Nasution ya Pak ya? Iya. Olo. Saya udah jadi orang takwa Pak. Suami saya Batak, saya Jawa. Langsung pertanyaannya. Baik, silakan. Apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah lansia dikala sudah lemah agar hidupnya tetap solid, Baik. tetap konsisten, tetap bermanfaat. Ya. Sekian, Baik. wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah, diawali dengan pantun juga mungkin Bah. Abah ngepantun juga, tadi kan openingnya pantun. Abah nggak ahli pantun ibu-ibu, begitu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan yang cukup bagus, menarik, khususnya bagi bapak ibu yang lansia, sudah lanjut usia. Ibu-ibu sekalian, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku berkehendak untuk mencabut gunung, dilemparkan kepada mereka yang usianya sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih nongkrong-nongkrong di kafe. Tapi masih pegang setik golep. Kemudian di sisi kiri, di sisi kanan ada yang disebut dengan kedi. Ya Allah. Kemudian masih olahraga sementara azan dikumandangkan. Kata Allah, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku ketika melihat orang yang sudah tua renta semacam itu, akan tetapi masih belum ingat kepada hari kematian dan kehidupan setelah kematian, aku ingin lempar dengan azab aku, kata Allah. Akan tetapi Allah teruskan, fa'anduru ila umaril masajid. Ketika aku melihat ada orang-orang yang sama tuanya dengan mereka yang ada di lapangan golf, dengan mereka yang ada di kafe, mereka duduk di masjid, memakmurkan masjid, mereka sholat wajib, mereka sholat sunnah, mereka baca Al-Quran, mereka beristighfar, mereka bertobat, payas kunu godobi, sehingga reda marahku. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat mereka yang berusia lanjut, maka sebentar lagi Allah akan panggil kita. Dan betapa indahnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan kita beriktikaf di masjid.
Dipanggil kita dalam keadaan kita baca Quran. Karena baca Quran itu adalah dialog seorang hamba dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bapak Ibu sekalian, nilai sholat adalah luar biasa. Ketika kita Allahu Akbar, Allah berikan pahala seolah-olah bersedekah 70 ekor unta merah. Ketika kita bersujud, Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, Allah berikan pahala seolah-olah kita menghatamkan 4 kitab suci. Pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim, Allah berikan pahala sebesar 7 lapis langit, sebesar 7 lapis bumi. Manakala salam ke kanan, salam ke kiri, futihat lahu abwabul jannah bi ayyi babin sa'at. Dibuka 8 pintu surga dan Allah persilahkan memilih dalam pintu surga yang mana yang kalian ingin masuk. Ini nilai ibadah buat kita khususnya yang berusia lanjut usia. Semoga kita di lanjut usia ini khususkan kita untuk mempersiapkan diri kehidupan setelah di akhirat nanti, yaitu dengan banyak beribadah, membaca Al-Quran, kemudian kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita husnul khatimah. Jadi bisa ditegaskan justru ketika Allah memberikan bonus kita sampai usia lansia, artinya kita diberikan kesempatan untuk semakin meningkatkan kualitas kita, begitu Mbak ya. Jadi yang bilang, udahlah saya sudah tua, itu biar anak-anak muda itu salah Mbak ya. Abah ingin tambahkan ya, pada ibu-ibu, kalau ada anak muda meninggal dunia, berarti menurut pandangan Allah seperti Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan lain-lain sebagainya, sudah dianggap cukup memiliki bekal untuk di akhirat. Kenapa kita udah tua masih belum mati-mati juga? Ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, untuk menebus dosa, untuk beristighfar, untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa sudah lanjut usia, belum juga dipanggil oleh malaikat malakal maut, pastikan bahwa kita belum cukup amal untuk hidup di akhirat. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Rinaldi. Silakan Bapak Rinaldi. Mic-nya mungkin bisa digeser. Pak Rinaldi silakan ajukan pertanyaan, nanti kita jawab di segmentasi selanjutnya. Tapi kita akan dengar dulu pertanyaan dari Pak Rinaldi. Berdiri Pak, silakan Pak. Sudah menyala Pak, mic-nya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Rinaldi Ustaz. Yang saya tanyakan, di dalam doa setiap habis sholat kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan dunia saja dan bukan akhirat. Tapi toh nyatanya kebanyakan yang kita lihat dikejar dunia tinggal akhiratnya, dikejar akhirat tinggal dunianya. Bagaimana supaya kesibukan kita ini yang kerja, yang berusaha ya, supaya dicatat sebagai amal ibadah kita apa yang harus kita berbuat. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali nih Pak Rinaldi ini. Tapi nanti dulu Ustaz Somad, kita jawab di segmentasi selanjutnya. Tapi kembali kami mengingatkan karena sekarang saluran sudah berpindah frekuensi ke digital. Barangkali ada beberapa wilayah yang belum bisa menerima siaran dari TV One. Kami persilakan untuk Anda men-setup kembali di set-top box Anda. Mungkin caranya nanti bisa kita lihat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.